Assalamualaikum anak-anak ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana di antara teman-teman kamu ada yang nggak masuk? Ada? Hadir semua? Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Jadi ibu panggil yang namanya Badu mana? Ada? Yang namanya Rizka? Ada? Yang namanya Alpino? Ada? Dea? Ada? Ada. Alhamdulillah ya, semua pada hadir. Udah sarapan tadi? Sudah. Siapa yang belum sarapan? Seharusnya kita sebelum berangkat sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Tepuk semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya kita sebagai warga negara Indonesia, mari sebelum kita memulai pelajaran kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya. Ayo, 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Berdoa, udah menyanyikan lagu Indonesia Raya, udah tepuk semangat, berarti kalian semua sudah semangat untuk belajar. Coba keluarkan buku pelajarannya yuk. Ayo keluarkan. Ya, yuk. Udah? Nah, yang ini mana bukunya? Nah, udah siap? Udah siap kita mau belajar? Ya. Pada pembelajaran yang kemarin, Ibu sudah memberitahukan kepada kalian belajar itu tentang apa? Coding. Ya, tentang coding dan KA, kecerdasan artifisial. Ya enggak? Masih ingat enggak? Masih ingat? Iya, ya jangan sampai lupa. Baru kemarin masa sudah lupa ya. Jadi pada hari ini kita masuk lagi kepada materinya penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu yakin kalian di rumah tadi pasti mempunyai belum?
Sebelum kita lanjutkan, mana yang apanya? Tujuan pembelajaran pada hari ini, itu dia. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Kemudian peserta didik mampu memahami 4 pilar berpikir komputasional melalui permainan yang menyenangkan. Nanti akan ada permainan, ya, ini tentang menyatukan yang penting-penting dalam permainan ini juga ada di sini, ya. Kemudian peserta didik mampu menggunakan berpikir komputasional untuk menyelesaikan permasalahan sederhana dalam kehidupan. Apa? Menyiapkan bahan. Setelah menyiapkan bahan apa lagi? Apa? Menyediakan alat. Alat dengan bahan sama enggak? Tidak. Ya, alat. Alatnya apa? Panci. Apa lagi? Air. Apa lagi? Mangkok. Itu tuh disusun. Ya. Jadi memecahkan masalah yang besar, kompleks menjadi masalah yang lebih kecil, yang lebih efisien, efektif, capai solusi. Bagaimana saya ingin makan Indomie, tapi bagaimana caranya? Maka terlebih dahulu kita ambil dulu Indominya, kemudian merebus alat dulu ya, alat ya, mungkin mangkok atau panci ya, rebus air, ya kan? Setelah rebus air, airnya masak, kita masukkan lagi Indominya, baru dikasih bumbu. Setelah masak, siap kita sajikan. Enak lagi kita makan. Itulah definisi dari berpikir komputasional. Sementara ya, dalam berpikir komputasional itu ada di situ 4 elemen, ya, 4 metode berpikir komputasi. Di antaranya ada itu yang namanya dekomposisi, ya, itu memecahkan masalah, ya, menyusun, ya, tidak boleh yang tidak relevan kita masukkan ke sini. Ke yang bawah contoh tadi ini buah. Gak mungkin kelompok dino ada di kelompok buah. Ya, itu namanya tidak relevan, ya. Kita cari yang sama. Ini semua dino. Ini serangga. Yang ini tentang kendaraan. Ya, gak mungkin si bunga berada di kendaraan. Dan juga di kendaraan gak mungkin juga berada di bunga. Ya, paham itu? Itu adalah abstraksi, ya, abstraksi. Kemudian kalau tadi pengenalan pola itu bagaimana kita menyusun puzzle. Tahu puzzle? Udah pernah kalian beli puzzle? Ya, jadi tentang apa namanya? Tentang berpikir komputasional itu tidak hanya harus kita menggunakan handphone, ya, atau komputer. Dengan cara ini aja kita nyusun puzzle. Itu sudah berpikir kepada komputasional, ya, walaupun hanya menggunakan puzzle, ya. Itu pengenalan pola. Yang tadi, yang pertama tadi dekomposisi tentang mencuci pakaian tadi, ya, mencuci baju. Kemudian yang barusan kalian kerjakan adalah abstraksi. Fokus kepada yang penting-penting saja. Kalau yang nggak penting abaikan saja, nggak perlu, ya. Untuk apa? Kami kelompoknya bunga. Ngapain pula ngambil di? Yang dimaksud dengan algoritma tadi apa? Coba. Sebenarnya, yang sebenar-benarnya apa itu algoritma?
ya. Langkah-langkah terurut ya. Iya, algoritma. Langkah-langkah yang terurut untuk menyelesaikan masalah atau tujuan. Umpamanya mau mandi, tentu bagaimana dulu? Mau mandi atau mencuci tangan? Bagaimana kita mau mencuci tangan? Putar keran dulu, ada air kita basahin tangan, bener nggak? Nah, terus pakai sabun, sudah gitu kita bilas, bener nggak? Bagaimana? Coba praktekkan semua. Mencuci tangan, kita kasih air dulu, ya kita gosok-gosok, kemudian kasih sabun, bilas lalu dikeringkan. Pakai apa keringkannya? Boleh pakai jilbab kita keringkan gini? Tidak. Boleh pakai baju? Tidak. Jadi harus bagaimana? Harus dengan handuk, kata Dila pakai jilbab. Boleh? Tidak ya. Kita pakai anduk keringkan atau pakai kain lap yang bersih. Jadi itu pentingnya, maka harus berurutan agar tangan menjadi bersih. Ini enggak. Siap ini berlumpur-lumpur tangan. Dah, lapkan ke baju. Boleh seperti itu? Tidak. Ya, jadi harus dikeringkan, dicuci baik-baik, kemudian dikeringkan pakai cat dan susun. 5, 6, 7. Lah ini kok nggak diambil? Ini kok nggak diambil? Yang layang-layang mana tadi? Ini masih ada nih. Ayo ambil, susunkan. Sesuaikah? Nah ini permainannya apa nih? Mencuci sepatu. Perlengkapan cuci, memilah jenis sepatu, bagian sepatu secara pisah, mengeringkannya. Suai katanya. Abang nggak memilah jenis sepatu dulu. Ya perlengkapan udah bagus. Yang ini tentang apa tadi? Membersihkan kelas. Iya, mengelap meja dan kursi serta menghapus papan. Betul. Ini tentang apa? Membuat jus alpukat, menyiapkan bahan, persiapkan alat, proses blender, menyajikan nyam segar. Ini membuat layang-layang, persiapkan bahan, mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan? Menghubungkan ujung-ujung kerangka dengan benang, mengikatkan tali layangan, membuat kerangka bambu berbalik-balik. Boleh? Kemudian ini berangkat ke sekolah, mandi, sarapan, dandan, berangkat, paling enak ya kan. Nah, jadi apakah boleh berangkat sekolah sebelum mandi? Mungkin kalau yang anti air bisa saja ya. Cuci muka, cuci, dah. Pakai baju, ya kan? Bolehkah kita berangkat sekolah sebelum dandan? Bangun tidur, langsung dia nggak mandi, nggak dandan, langsung berangkat sekolah. Sampai ke sekolah masih bekas ilernya. Itulah cara memecahkan masalah. Ya, jadi dalam ya. Kemudian nanti ini ada permainan sedikit ya. Teka-teki ya, nggak usah permainannya ini. Yang mana kalau permainan ini dalam apa namanya AI ya, komputasional, itu ada yang namanya si robot ya, robot yang menyerupai manusia ya kan. Ya, zaman sekarang zaman canggih ya.
Jadi robot bisa seperti manusia. Mungkin di entah zaman berapa kita mau mandi aja sudah menggunakan robot. Ya kan? Nah, itulah kecanggihannya zaman. Ya, mau minum kita datang ke kafe situ, tinggal pencet tombol nanti datang robot membawakan teh. Ya kan? Mau roti, robot sudah membawakan roti. Mau pacu lari, sudah robot yang berlari. Itulah kecanggihan dari zaman. Kemudian tadi yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran komputasional itu adalah berpikir komputasional, cara memecahkan masalah yang besar. Itu kesimpulan dari pembelajaran berpikir komputasional. Kemudian bisa dipakai untuk belajar dan kegiatan sehari-hari. Benar nggak? Ya kan? Kemudian di situ di dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar yang harus kita ketahui, kita pelajari. Ada di situ dekomposisi, udah tadi mengenai cuci pakaian. Kemudian pola, abstraksi, algoritma, ya semuanya itu untuk meningkatkan efisiensi dan apa tuh? Dan kreativitas ya. Zaman sekarang udah pada canggih-canggih, udah pada pintar-pintar ya. Nah, kemudian ini ada sedikit soal, boleh kalian kerjakan per kelompok aja ya. Diberi waktu hanya berapa menit? Kesepakatan berapa? Berapa menit? 3? 1 menit? Hah? Kumpulkan. Tugasnya dikumpul. Ya, sini. Kelompok Alvin, ya. Itu kelompok 4. Kelompok 5 belakang. Kelompok 3. Kelompok berapa yang belum? Nah. Oke. Baik anak-anak ibu semuanya, ya. Jadi itu tadi berpikir komputasional itu adalah bagaimana cara kita memecahkan masalah yang besar. Kemudian bisa dipakai sehari-hari, ya. Kemudian bisa untuk meningkatkan efisiensi atau kreativitas. Itulah kesimpulan dari apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar, yaitu ada 1 dekomposisi, kemudian pola, kemudian apa lagi? Abstraksi, kemudian algoritma. Sekarang ibu tanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian dalam belajar ini? Senang. Tepuk tangan. Jadi untuk tugas di rumah, ya, untuk tugas di rumah kalian nanti cari contoh dari apa yang dimaksud dengan dekomposisi itu apa, kemudian contohnya apa, kemudian pola itu apa, kemudian abstraksi dan juga algoritma. Paham? Ya. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ibu cukupkan sampai di sini dan ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.